Jepang. Di sebuah negara yang terkenal dengan bunga sakuranya, seorang wanita dengan wajah khas Eropa tengah duduk di tengah ruangan minimalis sambil menatap layar komputernya mengawasi orang-orang dari sana. Sesekali tampak senyuman sinis dari wanita berparas cantik itu saat melihat aksi lawannya di layar komputer. Permainanmu masih terlalu lambat, bodoh. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan senjata seperti itu? Tidak akan bisa. Ucap wanita yang jika dilihat mungkin usianya sekitar 30 tahunan, tapi siapa sangka kalau usia wanita itu sudah lewat setengah abad. Ger, berani sekali kau mengancamku, bajingan. Awas kau, kalau sampai ketemu denganku, kuhabisi kau dengan tanganku sendiri. Wanita itu begitu konsentrasi menatap layar komputernya, matanya mengikuti arah objek yang sedang diawasinya. Ma, kenapa main game terus? Ini sudah larut malam. Apa kau tidak akan tidur? Terdengar suara melengking seorang gadis yang baru tiba di rumah itu. Dia memakai jas hujan sebab di negeri itu sedang musim hujan. Mama, kenapa main game terus sih? Gerutu gadis yang tak lain adalah Repa. 2 minggu yang lalu setelah mengundurkan diri dari perusahaan keluarga Aniston, dia kembali ke negara kelahirannya meski bukan negara asalnya. Gadis berparas cantik itu masuk ke dalam rumah diikuti oleh Sean, pria yang menjemput Repa di hari dia mengundurkan diri. Hei, ini sebentar lagi sayang, mama lagi fokus nih. Kekeh wanita yang terlihat sangat sehat itu. Cak, jangan nakal deh ma. Nanti kram lagi, Repa gak mau pijitin ya. Dasar udah tua juga tapi hobinya main game terus. Gerutu Repa sambil melepaskan jas hujannya dan menggantungkannya di gantungan jas. Kak Sian, makanannya tolong dihangatin dulu ya. Repa mau bantuin mama dulu. Ucap gadis itu yang dibalas anggukan kepala oleh pria sangar bernama Sian itu. Repa berjalan mendekati mamanya yang duduk dengan konsentrasi tinggi di depan komputernya. Di atas meja itu ada beberapa dokumen, sebuah komputer dan 5 figura foto. Satu berisi foto dengan sepasang orang tua dan sepasang anak. Persis seperti foto milik Pasco dan Diandra jika disatukan. Ya, foto itu adalah foto keluarga milik Pasco. Satu lainnya berisi foto wanita itu bersama Repa dan Sean. Dan 2 yang lainnya berisi foto Diandra saat usia 14 tahun. Dan yang satu lagi berisi foto Pasco berusia 20 tahun bersama Sir Justin ayahnya. Dan foto terakhir adalah foto pernikahan Sean. Cuk, Repa mengecup kepala mamanya dengan sayang. Ma, udah main gamenya ya, kita makan malam dulu. Ucap gadis itu membujuk mamanya yang tergila-gila dengan game. Hais, iya mama kan makan nih. Kamu kok ngelarang mama terus sih? Gerutu wanita yang biasa disapa Nyonya Alena itu. He, itu biar Nyonya Alena yang cantik ini tidak sakit. Sebentar lagi kita akan bertemu papa dan kakak-kakakku. Repa gak mau mama sakit. Mama harus dalam kondisi yang prima. Bujuk Repa. Hais, iya baiklah mama ngikut. Ucapnya sambil mengerucutkan bibirnya. Wanita itu memutar kursinya yang ternyata adalah kursi roda. Nyonya Alena mengalami kelumpuhan saat mengalami kecelakaan 1 tahun lalu. Dan dokter mengatakan kalau dia tidak akan bisa berjalan selama sisa umurnya. Nyonya Alena Belezia Harris adalah istri dari Justin Brock Harris, keluarga yang terikat dengan komplotan mafia namun berakhir berantakan karena serangan mendadak dari aliansi yang menyebabkan mereka semua harus hidup terpisah dan menjalani hidup yang menyedihkan. Repa adalah anak ketiga di keluarga besar Harris. Saat kebakaran besar puluhan tahun silam, Nyonya Alena memisahkan diri dari suami dan anak laki-lakinya. Dia membawa Diandra bersamanya dan ternyata saat itu dia tengah mengandung Repa, anak ketiganya yang pada masa itu baru berusia 3 bulan di kandungannya. Nyonya Alena menyelamatkan putrinya Diandra dan berharap agar suami dan putranya Pasco tetap selamat dan aman. Jalan satu-satunya agar mereka semua tetap aman selama Black Rose masih belum dihancurkan adalah dengan cara berpenjar ke luar negeri. Nyonya Alena kala itu berjuang sendiri. Dia lari dan terbang ke Jepang, bertemu dengan saudari perempuannya, yakni mama angkat Diandra, Catherine dan Brandon yang kala itu memang sudah didiagnosa oleh dokter tidak akan bisa memiliki keturunan sebab Brandon steril, berniat membantu Alena untuk merawat Diandra alias Sharon Lily Harris yang diubah menjadi Sharon Lily Aniston dan terakhir mengalami perubahan nama menjadi Diandra Aniston. Alena tidak memberitahukan kehamilannya. Dia akhirnya setuju agar Catherine dan Brandon mengurus anaknya
Namun dia tidak bodoh membiarkan anaknya dirawat orang lain tanpa pengawasan. Alena tidak punya apa-apa kala itu dibantu oleh Catherine dalam segi keuangan, sebab Catherine adalah seorang pebisnis di negeri Jepang. Setelah mendapatkan hak asuh Dianra kecil, keluarga Aniston berpindah ke negara Jerman. Tak lupa Alena menitipkan foto keluarga mereka yang harus diberikan pada Dianra jika sudah tiba saatnya dia tahu tentang siapa dirinya. Alena yang melahirkan Repa di negeri Jepang sendirian tanpa sanak saudara pada awalnya menjalani hidup yang menyedihkan. Dia harus berjuang sekaligus memastikan kalau Dianra baik-baik saja di kediaman Aniston. Perjuangannya sebagai seorang ibu benar-benar mengerikan, namun perlahan-lahan dia bisa bangkit dari semua masa lalunya. Dia bekerja keras agar sukses dan memiliki uang sendiri, hingga suatu hari dia bertemu dengan Sean, pria yang selalu mendampingi Repa bahkan berdiri di sekitar Dianra dan Pasco. Alena mengangkat Sean, anak yang dibuang orang tuanya saat usianya 13 tahun. Dia diangkat menjadi anak Alena. Kebangkitan mereka melalui proses yang sulit namun usahanya membuahkan hasil. Mereka menjadi pengusaha besar di Asia. Dia bahkan memiliki seorang sahabat yang benar-benar menolongnya saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Seorang wanita yang juga pernah mengalami luka yang sama karena berpisah dengan putranya. Namun naas putra wanita itu ditemukan meninggal di dalam sebuah gedung terbengkalai. "Ma, Kak Dian sudah menikah dengan pria bernama David. Wajahnya terbakar di bagian kiri tapi kakak baik-baik saja. Dia hidup bahagia bersama mereka dan Kak Pasco juga ada di sekitar Dianra," ucap Repa. Mendengar itu Nyonya Alena tersenyum bahagia. Sebentar lagi dia akan berkumpul kembali bersama keluarganya. Kerinduan selama puluhan tahun akhirnya akan terobati. Jadi Sharon, nama asli Dianra dalam keluarga Haris, sudah menikah dengan anak keluarga Maurer. Ternyata rencanaku tidak sia-sia membuat pria itu meminum obat di malam itu. Syukurlah semua berjalan lancar, ucap Nyonya Alena. "Ya Mama benar, tapi Kak Dian masih belum menemukan ingatannya, Ma. Apa yang harus kita lakukan? Kita tak akan bisa mengetahui penyebab kematian Bibi Cat kalau begini. Cuma Kak Dian yang tahu siapa pelakunya," ucap Repa. Nyonya Alena menatap Repa. "Tenang sayang, semua akan baik-baik saja. Kita lakukan saja perlahan-lahan dan tetap awasi dan jaga kedua kakakmu. Banyak musuh yang mengintai mereka berdua. Kita harus segera membasmi para hama itu," ucap Nyonya Alena. "Baik Ma," ucap Repa. Sean datang dengan membawa makanan yang mereka beli dari luar tadi. Setelah dihangatkan, dia menyajikan makanan itu di atas meja. "Silakan dimakan," ucap Sean dengan senyuman ramah berbeda dengan saat dia menjaga Repa. "Terima kasih Nak. Bagaimana kabar cucu Mama? Kapan kamu akan membawa mereka berkunjung lagi, Mama sudah kangen sama menantu dan cucu Mama," ucap Alena. "Sabar Ma, Niki sedang mengandung anak kedua kami. Sean gak mau dia terlalu lelah, kasihan dia. Nanti kalau sudah saatnya Sean akan bawa Niki dan anak-anak Sean," jelas Sean. "Ya kakak, kita udah kangen banget loh, apalagi sama Haruto." "Ih kakak mah pelit," gerutu Repa. Sean tersenyum, dia menepuk kepala gadis itu. "Mereka juga merindukan kalian." Sean yang memaksa agar mereka tinggal di Australia. "Sean gak mau Niki kecapean, itu aja kok," jelasnya lagi. "Hais, tapi janji ya kalau udah boleh langsung dibawa ke sini. Kalau tidak Mama akan sembunyikan anak dan istrimu," ucap Nyonya Alena. "Iya Ma, Sean janji," ucap pria itu. Mereka menikmati makan malam mereka dengan sinda gurau. Bahkan Sean langsung menyambungkan panggilan ke Australia di mana istrinya berada. Semangat Nyonya Alena benar-benar besar. Dia sangat menantikan pertemuan kembali dengan anak-anak dan suaminya.